welcome feature untuk air scale. Pada modul ini kita akan membahas fungsi dan kegunaan dari feature welcome. Untuk definisi welcome sendiri adalah uplink coordinated multipoint. Tujuan dari feature ini adalah untuk mengimprove uplink, ya, uplink performance, kemudian menaikkan throughput sektor dari masing-masing UI, kemudian menaikkan ULCOM gain-nya, ya, menaikkan gain-nya dari untuk 2 RX dengan 4 RX, ya. Pada antena yang heterogen, ini adalah salah satu fungsi-fungsi dan kegunaan ULCOM. Feature LTE 3286 ini untuk fleksibel intra ABIA inode B ULCOM. Untuk feature ini adalah feature ULCOM yang bersifat fleksibel untuk scale, di mana untuk setengah ABIA adalah satu baseband pooling, setengahnya satu baseband pooling. Ini bisa kita welcome-kan dengan same frekuensi, ya. Candidate channel untuk di welcome-kan itu dengan cara same frekuensi channel dan bandwidth-nya di dalam satu ABIA pooling. Jadi ini adalah fleksibel untuk di dalam satu baseband pooling dan satu logical inode B. Oke, selanjutnya LTE 3897. Nah, dengan LTE 3897 feature ini adalah fleksibel intra. Ini adalah fleksibel intra inode B welcome. Untuk feature 3897 ini adalah suksesor dari LTE 3286, ya. Dari LTE 3286. Jadi ini adalah improvement dari LTE 3286 yang ini adalah intra. Di sini adalah support welcome-nya lebih banyak di semua selnya di dalam satu logical, ya, dibandingkan dengan satu baseband pooling dari setengah ABIA di welcome inter, ya. Sehingga ini bisa meningkatkan, ya, trafficnya, ya, meningkatkan persentase trafficnya, kemudian bisa membuat berapa sih maksimum resource yang bisa di handle dari single cell tersebut, ya, dengan welcome. Jadi ini lebih mengimprove atau mensuksesor dari LTE 3286. Seperti ini gambarnya di sebelah kanan. Jadi dalam satu logical inode B bisa setengah subrek atau full subrek kita buat satu logical inode B. Untuk band dan frekuensi yang sama kita bisa welcome-kan. High levelnya untuk solusi relation-nya secara garis besar itu ada fix, ya. Fix artinya intra inode B ini fix di 3 sel tersebut, ya, sel yang sama, fix. Dengan satu baseband pooling yang sama di ABIA yang sama, kemudian siran dan fix, ya. Dengan adanya siran kita bisa mengaplikasikan carrier configuration, ya. Kemudian fleksibel welcome, nah di sini adalah lebih fleksibel. Artinya untuk sel-sel yang di-welcome-kan, sel-sel beririsan ini bisa fleksibel, bisa di-cover dari semua selnya, ya. Kalau yang fix perseran ini define dua sisi ini aja, ya, define dua sisi ini aja ya, untuk
bisa support UL-COM, sementara fleksibel UL-COM ini semua RX antenanya ini bisa support untuk define untuk UL-COM. Baik untuk 2T, 2RX maupun 4RX ya. Oke, itu adalah secara garis besar kita ada fix UL-COM, fix dan SERAN, ya. Kemudian ada yang fleksibel UL-COM. Oke, sekarang kita masuk ke UL-COM fundamental. Jadi UL-COM sendiri adalah coordinated multi-point ya, di mana untuk UI ya, seperti di gambar sini ya, ini untuk yang biru bisa disupport oleh sel 1 ya, sel 1 atau sel 2. Jadi ini adalah sudah multi-point ya untuk downlinknya. Tentu ini akan mengimprove ya, mengimprove dari direct sinyal dari si UI yang biru. Kemudian yang merah juga sama. Yang merah ini bisa disupport dari sel 1 ya dan sel 2-nya ya. Di sini bisa dilihat bahwa neighbor sel ini akan berpengaruh di dalam SCNR value-nya, kemudian MCS dan throughput-nya. Ya, interferensinya ya dari neighbor ini akan meningkatkan gain-nya. Jadi key point dari UL-COM ini adalah kita bisa menerima downlink dari sel 1 dan sel 2 ya dengan multi-point. Seperti ini ilustrasinya. Nah, jika dilihat tadi ada sejumlah RX ya. Misalkan RX1 ya di antena 1 RX1 ini 1 RX gitu ya. Kemudian ini adalah 2 RX, ini 3 RX, ini 3 RX, ini 4 RX ya. Maka dengan UL-COM ini akan mengimprove gain-nya ya. Bisa dilihat di sini dengan 1 RX banyak sekali gelombangnya ya. Dengan 4 RX dengan UL-COM ini mengimprove menjadi lebih stabil. Noise-nya ini ya, gain-nya lebih bagus. Akhirnya berkurang. Oke, beberapa definisi dari UL-COM yaitu kandidat set dan kandidat sel. Jadi kandidat set ini yang akan kita set ya untuk UL-COM-nya, sementara selnya adalah yang men-serving dari si kandidat set itu. Jadi sel itu adalah sektor yang men-serving kandidat setnya. Kemudian ada helper ya, helper cell. Helper cell ini membantu ya di perbatasan ini antara resipien dan serving cell. Ini adalah sel helper ya. Antara resipien cell ini adalah resipien set dan selnya ini adalah yang akan menerima ya, yang akan menerima dari UI ketika UI ini mobile ya, dari resipien ke kandidat sel. Jadi saat ini ada resipien jadi serving di satu sel resipien ini saat ini sedang men-serving si UI-nya. Kemudian jika UI-nya berpindah, maka diperlukan helper untuk sampai ke kandidat set. Ya. Ini ada beberapa definisi dari UL-COM dan ini harus kita define dari masing-masing kandidat sel dan resipiennya. Oke. Ilustrasi di bawah ini bisa kita lihat bahwa setengah BIA ya, ada setengah BIA, kemudian serving sel yang biru ini sel 1, 2, 3, sel 1, 2, 3, kemudian ada UI1 di sini ya, UI1, kemudian ada sel 4, 5, 6, dan 8 ya.
kemudian ada UI2 di sini. Nah, kalau dilihat di sini UI1 akan moving ya mobile ya, mobile di sel 4 ya, kemudian bisa mobile ke sel 2, kemudian ada interference. Ya, ada interference antar UI-nya di sini yang barisan antar neighbor-nya ini. Ini yang diperlukan adalah helper sel ini yang untuk menjaga transisi pergerakan UI dari sel 2 ke sel 5, kemudian atau UI1 atau UI2 dari sel 4 ke sel 3 ya. Dan semuanya ini dibuat dalam satu logical ya. Jadi begitu di welcome-kan ya, begitu di welcome-kan maka itu akan terjadi di band dan frekuensi yang sama ya. Bandwidth dan frekuensi yang sama. Ilustrasinya adalah sel yang biru ya, itu akan bergerak. Ini bergerak, surfing. Ini adalah yang biru ini adalah recipient set dan recipient cell yang surfing UI1. Kemudian ada di sel 1, 2, 3. UI2 ya, bergerak di sel 4, 5, 6. Untuk perhitungannya sendiri dari ULCOM ya, pertama dengan kondisi baseband pooling ya, baseband pooling kita nonaktifkan, maka kita akan mendapatkan ULCOM untuk band untuk bandwidth 10 mega ya di 3 sel tanpa baseband pooling aktif di setengah biannya ya, 3 sel 10 mega dengan 2 kali 2 atau dengan 4 kali 4 itu 10 mega 2 kali 2 ya, atau 20 mega 4 kali 4 2 sel. Nah, sehingga kita akan dapatkan untuk setengah biayanya sendiri 3 ULCOM, maka satu penuh biayanya adalah 6 ULCOM untuk support 3 sel di 22 kali 2. Ya, up to 22 kali 2. Bagaimana jika baseband poolingnya diaktifkan? Nah, ketika baseband pooling diaktifkan, maka setiap baseband pooling itu akan support ULCOM. Artinya, dalam satu ABIA itu memiliki satu baseband pooling, dua baseband pooling ya. Jadi setengah ABIA itu satu baseband pooling, setengahnya lagi satu baseband pooling, sehingga masing-masing akan mendapatkan masing-masing satu baseband pooling 6 ULCOM. Dan satu ULCOM-nya support 3 sel. Sehingga perhitungannya dalam satu baseband pooling, setengah ABIA akan mendapatkan ketika baseband pooling diaktifkan, 3 sel normal, ya, plus 3 sel ULCOM untuk kondisi 10 MHz ya, jadi yang biru ini adalah sel ULCOM-nya, dan yang hitam ini, yang hijau ini adalah sel ULCOM-nya, yang hitam ini adalah sel normalnya. 3 sel 2 kali 2 plus 20 mega plus 3 sel 10 mega 2 kali 2, atau jika 2 kali 20 mega 2 kali 2 semua up to 3 sel normal plus 3 sel ULCOM 20 mega 2 kali 2. Sedangkan jika 4 kali 4 kita akan mendapatkan ya 10 mega 4 kali 4 ULCOM dan 3 sel 10 mega 4 kali 4 normal. Sedangkan 20 mega 4 kali 4 kita akan dapatkan 1 ULCOM ya 20 mega 4 kali 4, atau kalau di-combine 20 mega 4 kali 4 satu selnya normal, 3 selnya ULCOM. Jadi perhitungannya ya. Jadi akan memperhitungkan sesuai dengan kapasitas dari baseband poolingnya, di mana baseband pooling itu akan men-set frekuensi dan band RX dan band yang tertinggi. RX dan band yang tertinggi. Oke, kita akan lihat ke salah satu contoh konfigurasinya. Di sini ada konfigurasi ya untuk 1800 ya, 4 sektor 20 mega 4 kali 4. Kemudian ada L21, L21 10 mega yang 4 kali 4,
Di sini ada alokasinya 1, 2, 3 untuk 1.800. Kemudian 1/4-nya ada di sini, yang 1.800-nya. Kemudian 789 di dalam satu ABIA, ya ABIA atas ini. Kemudian yang bawah ini ada koneksi FXED langsung, colok di sini, ya. Kemudian ada koneksi FRGU yang ada support USDMA di sini, LW, radio LW. Ini ada U21, FRGU-nya membawahi LW, sehingga ada dua, ya. Di sini adalah LW dan ini adalah local LTE untuk FXED. Oke. Kemudian setelah kita aktifkan, di sini kondisinya baseband pooling kita aktifkan, akan tetapi alokasinya baseband poolingnya kita set manual. Nah ini kita set manual ya. 1, 2, 3 dalam satu baseband pooling, 4, 7, 8, 9, 10 dalam satu baseband pooling. Kalau kita hitung ini masih masuk ya dalam satu pooling. 4 kali 4, 20 mega ini adalah 120, masih masuk dalam satu pooling ya. Kemudian 7, 8, 9, 10 ini adalah 10 mega, 4 kali 4, 40 ditambah 20 masuk ya. 20 kali 2, 60, 100. Dalam satu baseband pooling masih bisa. Dalam satu baseband pooling dengan kondisi aktif itu kita akan dapatkan 1 PCS atau 120. Jadi pas 120, 20 kali 3, 60 kali 2 dengan 4 kali 4, 120, sementara sini dapat 100. 4 kali 10 kali 4, 10 kali 4, 40 kali 2, 80 ditambah 20, 20 kali 2, 80 ditambah 40 ya, 20 kali 2, 40. Jadi pas 120. Dua-duanya dapat 1 PCS, 1 PCS. Nah, dengan kita set manual baseband poolingnya, kemudian welcome diaktifkan, dengan seperti ini alokasi baseband poolingnya, setting manual. Pertanyaannya, hal ini akan mengakibatkan sel tidak bekerja. Sel mana yang tidak bekerja? Untuk menjawabnya ini tentu kita harus memahami konsep dari baseband pooling ini ya. Jadi kita akan lihat sel normal dan sel welcome-nya itu akan menggrouping jadi satu, sementara yang tidak di-grouping itu yang akan mati, mengakibatkan baseband pooling-nya mati. Oke, kita akan lihat bagaimana sel mana yang akan mati, kita analisa. Yang pertama, ketika baseband pooling aktif, maka semua ABIA distribusikan dia ABIA 1, ABIA 2 ya. Jadi ada baseband pooling 1, baseband pooling 2. Oke. Welcome akan meng-grooming LTE sektor 1, 2, 3 di dalam satu grup welcome ya, 1, 2, 3 ini satu grup welcome. Kemudian ini akan menjadi prioritas pertama sesuai dengan konsep baseband pooling ya, RE kali bandwidth yang tertinggi. Sementara dilihat di sini ABIA X ini semuanya dikoneksikan adalah untuk LTE, kabelnya adalah LTE 1800. Semua akan di-grooming di sini ya. Sementara yang lainnya ini untuk 4789 ya. 78910 ini untuk Unicom di next ABIA berikutnya, setengah ABIA berikutnya dalam satu baseband pooling ini akan dihitung. Jadi ini akan di-grouping, masih masuk. Ini akan di-grouping Unicom-nya. Jadi sini ada Unicom-nya adalah 4 ya. 4 kali 4, 3 sel aktif, berarti ini aktif. Kemudian 78910 ini dengan 4 kali 4, 10 mega, maka 3-nya adalah dapat welcome ya. Dan satunya 3 sel yang normal tapi dengan kondisi 20 mega ini ya, berarti
Ya, di yang X ini sebelah sini. Maka ada satu lagi yang sektor keempatnya dari si L21. Nah, di sini kan di sini sector 4, not sector 1, sector been able to working. Oke. Sehingga L1800 akan pindah ke ABIA board berikutnya ya, sini. Nah, di sini adalah ada konflik di mana kita lihat di ABIA Y ada koneksi dari modul FRGU LW di sini. LW, kemudian ada modul FXCD LTI. Nah, di sini dengan deployment WSDMA LTI ya, maka ini semua sektor dari WSDMA tidak akan bekerja karena akibat dari movingnya tadi ya, moving LTI ke sini. Sementara di sini ada koneksi colokan dari si WSDMA. Jadi WSDMA itu akan berimpak ya, karena di sini kita akan pindahkan satu sektornya dari si local LTI, LTI-nya. Maka diperlukan koneksi LTI. Jadi ini adalah LTI 2001 yang bekerja, sementara WSDMA yang akan block. Jadi ada koneksi WSDMA di sini. Sehingga kita perlu pindahkan. Di sini kan tadi ada satu sektornya dari si 1800 ya, LTI 1800, kita perlu pindahkan nanti di kabelnya si LTI 1800 ini, FXCD ya. Ya. Nah, di sini karena sektor 4 dari LTI 1800 diterminasikan di ABIY, maka dia akan ngebuk di sini. Jadi begitu dibaca akan diprioritaskan adalah R kali bandwidth. Ya, di sini adalah dengan 4 kali 4 dan 20 mega. Sementara di sini adalah 10 mega, maka bandwidth yang diprioritaskan adalah 1800. Sehingga akan diutamakan yang LTI 1800 itu hidup di ABIY. Yang bisa dilihat di sini ada yang blok adalah untuk sektor keempat dari 2100 ya, karena di grooming tadi ya, di sini kan 3 sel, maka 4 sel keempatnya dari si L1800 ini, L2100 akan ditendang, dikeluarkan dari grouping welcome, ini X di welcome kan, sementara di Y akan tetap dihidupkan untuk L1800 karena ada colokan masuk dari FXCD ke ABIY. Nah, di sini bisa dilihat bahwa semua WSDMA-nya mati. Out of service karena sudah dipuk oleh diprioritaskan dengan LTI 1800. Oke. Alarm di PTS yang akan muncul, PTS configuration enough hardware for LCR, artinya kita akan kekurangan hardware. Maka bagaimana menyelesaikan ini? Sini ya. Jadi yang pertama adalah kita akan merubah baseband allocation-nya menjadi automatic ya. Automatic. Tidak di manual kembali, dia otomatikan. Di mana kalau automatic maka R kali bandwidth cell yang akan diprioritaskan yang pertama. Nah, tanpa welcome, baseband allocation akan didistribusikan antara bio kiri dan kanan. Nah, di sini ketika kita pindahkan FXCD di ABIA yang paling bawah, maka dengan baseband pooling automatic dia akan menggrouping secara otomatis. Ini akan dilakukan aktif 3 sel 20 mega 4 kali 4. Nah, kemudian di sini adalah 4 sel dengan baseband pooling automatic ya, dia akan menggrooming dengan welcome. Ini adalah 4 sel 10 mega 4 kali 4. Nah,
Kemudian LTI keempat, dengan adanya kabel optik yang kecolok masuk ke ABIA X ini, maka bekerja. Ya, ini bekerja. Ini hanya numpang saja. Ini hanya numpang aja untuk efek CD-nya. Nah, untuk yang WCDMA itu hidup karena tidak ada lokal LTI dari RF modul yang lain ya. Jadi meskipun LTI 1800 ini colok di ABIA Y, tetapi deployment-nya ada di sebelah kanannya. Tuh ya, jadi begitulah penjelasan dari ULCOM. Ketika ULCOM ini diaktifkan, itu harus cek kembali alokasi baseband poolingnya. Apabila di set automatic akan meng-grooming seperti pada tabel tadi ya, dengan 20 mega 4x4 itu adalah 3 sel ya. Kemudian untuk 10 mega 4x4 4 sel, dan kombinasinya ada 3 sel normal dan 3 sel ULCOM. Demikian penjelasan dari ULCOM.